Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Haryati Delina Sution pada video pembelajaran kimia. Baik Ananda, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai sel elektrokimia bagian pertama. Oke, apa sih sel elektrokimia itu? Sel elektrokimia merupakan serangkaian pemisahan muatan yang terjadi dalam media cair seperti larutan. Pemisahan elektrokimia larutan homogen mendefinisikan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi. Suatu sistem yang terdiri atas dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, serta larutan elektrolit sebagai penghantar ion. Oke, jadi elektroda itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada katoda dan anoda. Katoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi atau karet, katoda reduksi. Sedangkan anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya penggolongan elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sel volta atau sel galvani, yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan. Oke, jadi sel volta itu reaksi yang berlangsung secara spontan, sementara elektrolisis tidak spontan. Oke, Ananda. Kita masuk ke sel volta, yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Jadi di dalam sel ini terjadi energi kimia yang diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik. Jadi ada dua kata kunci yang harus Ananda ingat dalam mempelajari sel volta ini, yaitu pan dan kraw, di mana pan itu adalah K-nya itu katoda positif, anoda negatif. Kraw itu adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi nanti kalau dia yang negatif atau dia lebih kecil itu dia sebagai anoda tadi sebagai oksidasi. Oke, kalau dia nanti yang lebih positif dia sebagai katoda, yaitu dalam reaksi reduksi. Jadi dua kata kunci ini aja yang perlu Ananda kuasai dalam mengerjakan atau memahami dan mempelajari sel volta ini. Elektron mengalir dari elektroda Zn. Oke, ini contohnya ya. Elektron mengalir dari elektroda Zn, di mana Zn-nya itu elektrodanya negatif, ke elektron Cu yang elektrodanya lebih positif. Oke, setengah reaksi yang terjadi di dalam reaksi Zn dan Cu, lihat reaksinya. Dimana tadi katanya karena Zn itu lebih negatif sehingga dia sebagai anoda yaitu oksidasi. Oke, dari pan dan kraw tadi anoda negatif karena dia lebih negatif elektrodanya, kemudian yang Cu itu dia sebagai katoda karena dia lebih positif, maka dia reaksinya reaksi reduksi. Oke, reaksi yang oksidasi untuk yang anoda Zn, perhatikan oksidasi itu kan kenaikan bilangan oksidasi, dimana ini Zn kan 0 biloxnya ke positif 2, berarti naik. Sementara yang Cu dari positif 2 ke 0, berarti turun. Maka reaksi selnya ini kita matikan, tinggal Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Oke. Selanjutnya, atom yang paling umum dijadikan contoh dalam sel volta yaitu seng dan tembaga. Misalkan kita taruh ion tembaga 2 positif di dekat atom seng.
secara natural elektron akan berpindah dari atom Zn ke ion Cu2 positif tadi. Lalu apa yang akan terjadi? Atom Zn yang awalnya berbiloks 0 akan menjadi positif 2, dan ion Cu yang awalnya berbiloks positif 2 akan menjadi 0. Atom Zn tadi akan kehilangan elektronnya yang membuat dia mengalami oksidasi yang menjadikannya reduktor terhadap ion Cu. Sedangkan ion Cu mendapatkan elektron dari Zn yang membuatnya mengalami reduksi sekaligus oksidator terhadap Zn. Karena reaksi ini terjadi secara natural, maka reaksi ini disebut reaksi spontan. Oke, tunggu dulu. Kenapa sih ion Cu ini yang mengambil elektron dari ion Zn-nya? Karena Cu ini memiliki kekuatan lebih untuk menarik elektron ketimbang Zn. Kok bisa tahu sih Cu lebih kuat dari Zn? Jadi gini, di materi ini ada yang namanya deret volta. Simpelnya sih dia itu merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial listrik mereka. Kalau dibandingkan sama atom hidrogen yang punya potensial listrik 0, coba bisa dilihat di sini bahwasanya Cu terletak jauh di kanan Zn, yang artinya dia itu punya potensial listrik yang lebih tinggi dari Zn. Nah, dari sini kita tahu mengapa Cu itu yang mengambil Zn. Oke, paham Ananda? Selanjutnya, berdasarkan deret volta ini, semakin ke kiri, jadi semakin ke kiri, kedudukan logam atom di dalam deret volta itu, dia elektrodanya lebih negatif. Berarti misalkan dari Cu ke Zn tadi kan ke sebelah kiri, dia lebih negatif. Kemudian semakin ke kiri, kedudukan suatu logam dalam deret volta itu juga semakin reaktif. Selain dia semakin negatif, dia semakin reaktif. Artinya apa? Semakin mudah untuk melepaskan elektron. Kemudian semakin ke kiri, kedudukan suatu logam dalam deret volta tersebut juga merupakan reduktor yang semakin kuat. Maka semakin mudah untuk mengalami reduksi. Oke, sebaliknya kalau semakin ke kanan, misalkan dari Zn ke Cu, berarti kan ke sebelah kanan kan? Berarti yang di sebelah kanan ini dia itu lebih positif. Lebih positif sehingga logamnya kurang reaktif. Jadi yang di sebelah kanan itu sulit untuk melepaskan elektron. Jadi untuk yang sebelah kanan ini, logam-logam yang berada di sebelah kanan itu logam yang merupakan oksidator. Oksidatornya yang kuat, jadi dia mudah mengalami reduksi. Oke Ananda. Selanjutnya kita masuk pada diagram sel tadi. Oke, ini diagram sel ya. Jadi pada sel volta atau sel Galvani reaksi redoks spontan itu menghasilkan energi listrik. Jadi dalam sel ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian elektroda pada katodanya itu kalau pada katoda dia elektroda positif terjadi reduksi, sedangkan pada anoda elektroda negatif itu terjadi oksidasi. Jadi perhatikan ini dia ada gambarnya, gambar sel volta tadi. Jadi kan ada ZnSO4 dengan CuSO4. Oke, jadi berdasarkan ini jembatan garamnya tadi. Jadi berdasarkan reaksinya yang di atas tadi, maka notasi selnya adalah Zn 2 positif, Cu 2 positif, Cu. Ini didapat dari mana? Dari sini rumusnya. Anoda itu tadi apa? Anoda itu adalah katoda positif, anoda negatif, berarti yang lebih negatif, kan? Yang lebih negatif berarti dia yang mengalami katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi negatif itu dia yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi dari Cu dan Zn tadi yang mana? Yang mengalami oksidasi adalah Cu, sementara reduksinya adalah Zn. Oke ya, maka kita dapat di sini anoda dulu, baru di sini katodanya. Oke. Selanjutnya
Kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini diketahui ada dua buah elektroda. Elektroda Sn 2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Sn, dimana harga potensial selnya adalah negatif 0,14 volt. Kemudian elektroda yang kedua Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, dimana potensial selnya adalah 0,34. Jadi di sini kita disuruh menentukan sel elektroda sel atau potensial sel yang dihasilkan oleh kedua elektron ini. Jadi di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu Sn dengan Cu. Oke, berdasarkan deret volta tadi, Ananda dapat lihat bahwasanya Sn itu mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil, berarti Sn akan mengalami oksidasi. Jadi di sini bisa dilihat langsung ya. Oke, antara Sn dengan Cu yang lebih negatif siapa? Yaitu Sn. Berarti Sn dia lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia akan mengalami oksidasi. Tadi kan katoda reduksi, anoda oksidasi. Katoda positif, anoda negatif. Berarti yang negatif itu atau yang lebih kecil akan mengalami oksidasi. Dan kebalikannya, yang lebih positif, lihat yang harga potensialnya lebih positif itu akan mengalami reduksi. Oke, langsung saja kita masukkan reaksi anoda dan katodanya, di mana anoda tadi dia yang mengalami oksidasi. Oke, ini dia yang mengalami oksidasi, berarti berdasarkan reaksi yang pertama tadi, ini kan kedua-dua ini kan merupakan reaksi reduksi. Sementara anoda, untuk yang anoda kan dia oksidasi. Karena anoda oksidasi berarti reaksinya kita balik. Berarti Sn menghasilkan Sn 2 positif ditambah 2 elektron. Jadi dari 0 ke positif 2. Jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka harga potensial reduksinya juga mengalami perubahan tanda, yaitu dari negatif menjadi positif. Oke, untuk yang katoda tadi reduksi ya. Dalam ketentuan sel volta ini katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke, katoda itu reaksi reduksinya sudah pas sesuai dengan yang diketahui. Langsung saja Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi dari positif 2 ke 0 berarti mengalami penurunan. Jadi karena tidak ada yang dibalik, maka harga potensial selnya sama. Oke, dari kedua reaksi ini anoda dan katoda, maka reaksi keseluruhannya, jadi ini kita bisa matikan elektronnya. Langsung yang reaktan di sebelah kiri, yang produk di sebelah kanan. Pembatasnya itu tanda panahnya. Berarti Sn ditambah Cu2 positif menghasilkan Sn2 positif ditambah Cu. Oke. Kemudian untuk cara yang kedua itu ini rumusnya. Sl potensial reduksinya sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. E reduksi tadi berapa? 0,34, karena Cu yang mengalami reduksi. Kemudian oksidasi siapa? Oh, oksidasi itu dia yang lebih negatif atau yang lebih kecil, berarti dikurang yang oksidasinya, yaitu min 0,14. Jadi hasilnya sama. Oke ya, hasilnya sama. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui potensial reduksi elektroda dari Ag positif menghasilkan elektron tambah elektron menghasilkan Ag. Oke, di sini sama-sama reaksi reduksi yang pertama ya. Soal diketahui potensial reduksi ini harga potensial reduksi, makanya dia reaksinya reduksi semua. Oke, untuk yang Ag positif 0,80, Mg2 positif negatif 2,37. Oke, dari tandanya saja kita sudah tahu bahwasanya kalau Ag itu dia mempunyai elektroda yang positif, berarti dia berada di sebelah kanan, sementara Mg itu negatif, berada di sebelah kiri. Maka karena dia negatif, dia mengalami oksidasi. Oke ya. Oke, lihat di sini, oke kan? Dapat kan anoda? Yang anoda itu oksidasi karena dia yang lebih kecil nilai potensial reduksinya.
Oke, karena dia oksidasi berarti di sini nanti berubah tanda. Oke ya, Mg kita balik reaksinya menjadi reaksi oksidasi. Mg solid menghasilkan Mg2 positif tambah 2 elektron, jadi 0 ke positif 2, mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian untuk yang katoda atau reduksi, katoda itu reduksi, di sini Ag positif sama ya, sesuai dengan yang diketahui, tambah elektron menghasilkan 2 Ag. Kenapa di sini ada 2? Karena untuk menyetarakan reaksi yang ada di anoda. Karena di sini ada 2 elektron, supaya kita matikan, maka di sini reaksinya juga dikalikan 2. Tapi untuk harga potensial selnya tidak berubah. Kalau dia reaksinya dibalik, dia hanya berubah tanda. Tapi kalau ada dikalikan untuk menyetarakan seperti ini, dia tidak berubah, tetap ya. Oke, jadi ini harga reaksi selnya. Oke, lambang sel. Lambang sel tadi apa? Lambang sel anoda, katoda. Jadi ini anodanya. Ini anoda, anodanya ke Mg, katodanya Ag. Jadi logam, ion, ion, logam. Penulisannya harus seperti ini. Logam, ion, ion, logam. Dikatakan ion karena dia ada muatannya. Oke, untuk potensial selnya bisa kita dapat yang reduksi yang mana? Yang reduksi tadi adalah Ag. Oke, yang oksidasi yang lebih negatif yaitu Mg, berarti 0,80 dikurang negatif 2,37. Hasilnya adalah 3,17. Oke Ananda, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.